Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Barsid Aswaja TV rahimakumullah. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari sholawat nariyah. Sebelum kita melanjutkan, perlu dijelaskan bahwa kalimat-kalimat yang terdapat dalam sholawat-sholawat susunan para ulama merupakan ungkapan dari kebesaran dan keagungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditelusuri dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Akan tetapi, kalimat-kalimat tersebut menjadi sasaran pensyirikan dan pengkafiran kaum Wahabi karena kebodohan dan kesempitan akal mereka. Berikut lanjutan dari terangan syarah sholawat nariyah dari perkataan musannif watan fariju bihil kurobu, yang berarti segala kesusahan bisa tersingkap sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi sebab tersingkapnya atau terlepasnya kesusahan, baik sebelum baginda dilahirkan, setelah dilahirkan, maupun kelak pada hari kiamat. Baik kesusahan bagi umat manusia maupun bagi makhluk binatang. Ada beberapa dalil terkait hal ini. Dalil pertama, jauh sebelum Nabi dilahirkan ke dunia, beliau sudah menjadi sebab terlepasnya Nabi Adam alaihissalam dari kesusahan dalam pertaubatannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang terjemahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Adam melakukan kesalahan, beliau berdoa, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan derajat Muhammad, ampunilah aku. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedang aku belum menciptakannya? Beliau menjawab, ya Tuhanku, karena ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu dan engkau meniupkan ruh dalam tubuhku, maka aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di atas tiang-tiang arsy tertulis, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Maka aku meyakini bahwa engkau tidak menyisipkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Lalu Allah berfirman, engkau benar Adam, ia makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah kepadaku dengan derajatnya, aku pasti mengampunimu, dan andai bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan nilainya sahih. Dalil kedua, bisa kita lihat dan ini terjadi setelah dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi sebab terlepasnya Sayyidah Halimah Sa'diyah dan keluarganya dari kesulitan. Diriwayatkan Halimah binti Al-Haris As-Sa'diyah, ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa lain ibu Radha dari Rasulullah. Beliau berkata, Sayyidah Halimah berkata, aku keluar bersama beberapa wanita suku Bani Sa'ad bin Bakar mencari bayi-bayi yang disusui di Mekah. Menaiki keledaiku yang terlambat bulan bercahaya. Kami berangkat pada tahun paceklik yang tidak menyisakan sesuatu apapun pada kami. Aku bersama suamiku Al-Haris bin Abdul Uzza. Kami juga membawa unta kami yang telah memasuki masa tua.
Demi Allah yang tidak memberikan tetes pun air susu. Aku juga membawa bayiku. Pada malam hari kami tidak bisa tidur karena tangisannya. Di susuku tidak ada air yang dapat ia hisap. Pada unta tua kami juga tidak ada air susu sebagai makanannya. Setelah kami tiba di Mekah, setiap wanita di antara kami yang menerima tawaran menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menolaknya. Kami hanya mengharapkan upah menyusui dari ayah seorang bayi. Sedangkan Nabi Muhammad, ia seorang bayi yatim. Kami berkata, kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh ibunya? Hingga akhirnya sahabat-sahabatku telah mendapatkan bayi untuk disusui, kecuali aku yang belum mendapatkan. Aku benci jika pulang tanpa membawa satu, sementara sahabat-sahabatku telah mendapatkannya. Aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku akan kembali mengambil bayi itu. Lalu aku mendatanginya, aku mengambilnya dan kembali ke tempat perlengkapanku. Suamiku berkata, kamu telah mengambilnya? Aku pun menjawab, iya, demi Allah, aku tidak menemukan selainnya. Ia berkata, kamu benar, barangkali Allah menjadikan kebaikan pada bayi ini. Halimah berkata, demi Allah, begitu bayi itu aku letakkan pada pangkuanku, susuku memberinya air susu yang luar biasa. Ia meminumnya sampai segar dan saudaranya juga meminumnya sampai segar. Pada malam hari, suamiku menghampiri unta betina yang sudah tua itu. Ternyata telah penuh dengan air susu, sehingga memberikan air susu yang kami kehendaki. Maka suamiku meminumnya sampai segar. Aku juga meminumnya sampai segar. Pada malam itu kami bermalam dengan baik, dalam keadaan kenyang dan segar. Bayi-bayi kami juga tidur. Ayahnya, yaitu suaminya, berkata, demi Allah, hai Halimah, menurutku kamu mendapatkan nikmat yang diberkahi. Bayi kami benar-benar tidur. Halimah berkata, kemudian kami keluar menuju kampung kami. Demi Allah, keledaiku keluar ke depan rombongan yang telah memotongnya sampai mereka tidak mengejarnya, sehingga mereka berkata, demi Allah, hai bintil Haris, bergabunglah pada kami. Bukankah ini keledaimu yang kamu bawa sewaktu berangkat? Aku menjawab, iya, demi Allah. Ia di depan kami, hingga kami sampai di tempat tinggal kami, daerah Bani Sa'ad bin Bakr. Kami datang pada bumi Allah yang paling tandus, demi Tuhan yang menguasai Halimah. Apabila pada pagi hari mereka melepaskan kambing-kambing mereka, sementara penggembala kambingku melepaskannya, maka kambing kami akan kembali pada waktu sore dalam keadaan kenyang dan penuh dengan susu. Sementara kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan lapar dan binasa tanpa membawa susu. Kami dapat minum air susu yang kami kehendaki, padahal di daerah kami tidak ada seorang pun yang memerah setetes susu dan tidak mendapatkannya. Mereka berkata kepada para penggembalanya, celaka kalian, mengapa kalian tidak melepas kambing-kambing itu di tempat penggembala Halimah melepas kambingnya? Akhirnya mereka melepaskan kambing-kambing mereka di jalan bukit pelepasan penggembala kami. Halimah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam sehari seperti bayi berusia 1 bulan. Dalam 1 bulan tumbuh seperti bayi berusia 1 tahun. Pada usia 6 bulan telah menjadi laki-laki seperti usia 4 tahun. Hadis sahih riwayat Abu Ya'la. Dalam hadis sahih di atas jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penyebab datangnya keberkahan, kesejahteraan, dan kemudahan bagi kehidupan keluarga Halimah binti Al-Haris, ibu yang menyusuinya. Dalil keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi penyebab terlepasnya seluruh umat manusia dari kesusahan pada waktu hari kiamat kelak ketika berada di padang mahsyar. Sebab pertolongan tersebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
akan dipuji oleh seluruh manusia di padang mahsyar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari akan mendekat pada hari kiamat, sehingga keringat akan sampai pada separuh telinga. Maka ketika manusia dalam kondisi demikian, mereka beristighosah atau meminta pertolongan dengan Nabi Adam, kemudian dengan Nabi Musa, kemudian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akan memberikan pertolongan agar supaya ditetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu ia berjalan hingga mengambil bundaran pintu. Pada hari itulah Allah mengutusnya pada derajat yang terpuji, yang akan dipuji oleh seluruh manusia yang berkumpul pada waktu itu. Mungkin hadis ini cukup menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad bisa menjadi sebab terlepasnya kesusahan dari kaum muslimin. Yang perlu kita tekankan ini adalah menjadi sebab, bukan berarti Nabi Muhammadnya itu sendiri, tapi menjadi sebab terlepasnya kesusahan dari orang-orang. Mungkin cukup sekian. Semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.